Selamat pagi para sahabat terkasih, saya Dominikus Agus Gunawan, kembali dengan cerita kehidupan pada tanggal 17 Agustus 2020 ini. Sekarang adalah hari kemerdekaan. Merdeka! Maka tema hari ini pun saya pilih adalah tentang kemerdekaan. Mari kita lihat khususnya kemerdekaan ke-75. Teman-teman, Indonesia memang sudah merdeka 75 tahun. Suatu usia yang luar biasa. Ya. Kalau dibilang 75 tahun itu sudah usia yang lebih dari dewasa. Lebih dari setengah abad. Sudah tua. Nah, apakah dalam usia 75 tahun ini Indonesia itu sudah merdeka sungguh atau baru belajar merdeka? Nah, ini yang mau kita lihat. Merdeka sungguh atau belajar merdeka. Kita lihat, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan merdeka itu? Ya, kita mau lihat pengertian merdeka. Sebelum Indonesia merdeka, kita berada dalam penjajahan. Kita dijajah 3 tahun terakhir, 3,5 tahun terakhir sebelum merdeka oleh bangsa Jepang. Ya. Sebelumnya oleh bangsa Belanda dan sebentar mungkin oleh Portugis. Ya. Nah, inilah pada saat Indonesia dijajah, kita tidak merdeka, kita tidak punya kebebasan apapun. Kita tergantung pada sang penjajah. Bangsa Indonesia disiksa, dipaksa untuk membangun segala sesuatu yang bagi kepentingan mereka. Tetapi bangsa Indonesia tidak mau diam aja. Kita berjuang untuk merebut kemerdekaan. Nah, sebelumnya kita itu tergantung, dependence kepada penjajah. Kita nggak punya kebebasan. Nah, tetapi 17 Agustus 1945 kita merdeka. Artinya kita memasuki tahap independence, kebebasan, merdeka. Tidak ada ketergantungan pada bangsa lain. Tetapi setelah kita memasuki independence, apakah Indonesia sudah memasuki masa adil dan makmur? Nah, ternyata banyak yang belum tercapai. Dan pada saat kita merdeka pun bukan berarti kita bisa bebas. Perjuangan kita belum berakhir. Presiden Soekarno mengatakan, perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah. Tetapi perjuanganmu sekarang ini lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri. Jadi kita pada saat ini kita melawan korupsi, melawan kemiskinan, melawan terorisme, melawan radikalisme. Siapa pelakunya? Bangsa Indonesia sendiri. Nah, ini yang dikatakan oleh Bung Karno belum berakhir, lebih sulit. Selain itu juga, setelah kita merdeka, itu bukan berarti kita bisa berbuat semaunya. Kita bisa bebas merampas negara lain, menjajah negara lain, tidak bisa. Karena sekarang ada PBB, kita tergantung pada negara lain, kita perlu saling kerjasama, bukan bebas semaunya. Setelah merdeka itu kita ada yang namanya interdependency, saling ketergantungan. Bukan bebas, merdeka itu boleh bebas maunya. Analoginya dalam keluarga. Pada saat kita menjadi anak kecil, kita tidak bebas. Kita tergantung kepada orang lain. Setelah remaja, kita memiliki sedikit kebebasan. Pada saat bekerja mungkin Anda bebas, mau pulang jam berapapun, Anda sudah punya penghasilan sendiri, Anda tinggal di rumah sendiri atau kos bebas. Nah, tetapi apa yang terjadi waktu Anda berkeluarga? Nah, kita sudah tidak bebas lagi. Nggak bisa pulang pagi semaunya. Nah, pada saat kita kecil itu adalah tahap ketergantungan. Kita nggak bisa apa-apa, cuma bisa nangis. Kalau nggak ada yang kasih makan, kita nggak bisa hidup. Pada saat remaja sampai bekerja, kita mulai menikmati kebebasan.
Tetapi setelah berkeluarga, kita harus saling menghormati kebebasan suami dengan kebebasan istri. Itulah interdependent, saling ketergantungan. Nah, demikian juga dalam kehidupan rohani kita. Pertama, kita juga banyak memiliki kesalahan, banyak memiliki dosa, banyak gangguan dari si setan, gangguan dari diri sendiri. Nah, tapi pada saat kita mengalami pertobatan, kita mulai bebas dari dosa, bebas dari gangguan. Ya, karena kita mau berubah, kita mau bertobat. Pada saat bertobat itulah bukan berarti sekali pertobatan saya hidup bebas, enggak. Pertobatan itu terus-menerus tergantung pada Tuhan. Tergantung pada orang lain. Saya harus mau menerima kasih Tuhan. Saya harus mau memberi kasih Tuhan kepada orang lain. Nah, kita perlu saling menghormati dengan suku lain, dengan bangsa lain. Itulah kemerdekaan yang sesungguhnya. Ada interdependensi. Saya bangsa Indonesia tidak perlu melihat, itu bukan sebangsa saya. Hal ini dilakukan oleh Ibu Teresa. Dia orang Albania tapi mau melayani di India. Agamanya lain, suku bangsanya lain. Tapi dia semata-mata hanya karena kasih yang murni. Nah, inilah kemerdekaan yang sungguh, ya, bukan belajar merdeka. Kita di Indonesia banyak yang baru belajar merdeka sebenarnya. Sehingga begitu merdeka terjadi euforia yang berlebihan. Jadi merdeka sungguh itu adalah terjadi kalau kita sudah, bukannya sudah merdeka, tapi kita sudah berani membuat suatu kerjasama, saling ketergantungan dengan orang lain. Di sini ada kata-kata dari Mario Teguh, seandainya manusia ikhlas mengambil pelajaran dari sebagian binatang yang hidup damai dalam keindahan perbedaan, alangkah indahnya hidup ini. Nah, kita juga perlu merdeka sungguh-sungguh, itu artinya merdeka dengan alam, tidak merusak lingkungan. Dan terakhir, love life, merdeka dalam mencintai kehidupan, saling menghormati. Oh, karena orang lain berbeda, dia harus saya sikat, dia harus saya bunuh. Bukan demikian. Kita memiliki hak masing-masing. Itulah merdeka yang sungguh. Jadi bukan merdeka atau mati. Itu betul waktu kita dijajah. Tapi setelah kita merdeka, kita juga perlu menghormati hak hidup orang lain, bangsa lain. Sehingga kita saling menghormati. Teman-teman, kita di tahap tidak bebas dijajah, kita menjadi merdeka, bebas dari penjajahan, tapi merdeka sungguh artinya kita saling menghormati, kita saling tergantung pada orang lain, kepada alam, kepada binatang, dan jelas kepada Tuhan. Terima kasih, kiranya Tuhan memberkati kita senantiasa. Marilah kita menjadi manusia yang sungguh merdeka, bukan belajar merdeka. Kiranya Tuhan memberkati kita, Tuhan memberkati Indonesia, sehingga Indonesia boleh maju terus menjadi negara yang maju. Amin.